Sambil anak-anak menulis, Bu Guru akan mengabsen yang hadir pada ini. Mawar Indah Trisnawati, Naura Revalina Putri, Maisarma, Rasya Zulfariska Aulia, Kaila Salina Nida, Aisyah Febianti, Rahma Arya, Dava Maura, Andi Octaviano, Gadis Zaruba, Laila Nadifa, Aiza Hazwa, Najwa Faradisa. Alhamdulillah sekarang ternyata masuk semuanya. Sudah selesai nulisnya? Sekarang Bu Guru akan menerangkan tentang sholat dalam keadaan tertentu. Jadi sholat dalam keadaan tertentu, di sini poin yang pertama adalah sholat dalam kendaraan. Poin yang kedua, sholat bagi orang yang sakit. Jadi di dalam materi kita kali ini kita bahas 2 poin, sholat dalam kendaraan, sholat bagi orang yang sakit. Maksudnya sholat dalam keadaan tertentu itu bagaimana? Jadi sholat kan biasanya ya kita sholat seperti biasanya, tapi ini dalam keadaan tertentu ini bagaimana? Ya dalam kendaraan dan bagi orang yang sakit. Jadi setiap orang muslim itu wajib melaksanakan sholat. Tapi di sini Allah memberikan keringanan kepada orang yang mau melaksanakan sholat itu sulit. Jadi mau melaksanakan sholat itu sulit, seperti sakit, tidak kuat, seperti dalam kendaraan, bingung bagaimana cara sholatnya. Di sini Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagaimana cara menjalankan sholatnya. Jadi wajib fardu hukumnya bagi orang muslim menjalankan sholat 5 waktu ini. Jadi walaupun dalam keadaan apapun, dimanapun, nggak kuat, lemas, dimanapun itu, misalkan nggak ada masjid, tapi tetap diwajibkan untuk sholat karena itu wajib bagi orang muslim. Tapi dengan itu Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Bagaimana caranya, ada yang dilaksanakan dengan duduk, dengan duduk miring, tapi intinya tetap melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu sholat dalam kendaraan. Mungkin bisa dibayangin sholat dalam kendaraan bagaimana ya? Oh biasanya kita sholat itu ya Allahu Akbar, sujud, ruku dan lain sebagainya. Tapi dalam kendaraan bagaimana? Kita bahas yang pertama yaitu poinnya sholat wajib harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri, bisa ruku, bisa sujud dan menghadap kiblat. Jadi misalkan ketika dalam kendaraan bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, maka dilaksanakan sholat dengan sempurna. Contohnya ini di dalam kapal. Pernah naik kapal di laut, misalkan nelayan atau yang naik kapal itu melaksanakan sholat, ada kamar mandinya, sholat dengan sempurna, ya maka di dalam kendaraan itu lakukan sholat dengan sempurna. Jadi dimungkinkan bisa sholat dengan sempurna, maka lakukanlah dengan sempurna. Poin yang kedua, bersuci atau wudu bila tidak memungkinkan menggunakan air karena keterbatasan air boleh bertayamum. Misalkan di dalam kendaraan tersebut tidak ada air, nggak bisa wudu, maka bisa bertayamum. Bertayamum di dalam kendaraan. Di dalam kendaraan masa ada debu yang banyak, kan tidak ada. Wudunya bagaimana? Tayamumnya bagaimana? Yaitu di dinding-dinding kendaraan atau di kursi kendaraan yang di situ ada debunya, bisa dilaksanakan, digunakan untuk tayamum. Yang pasti di situ ada debunya yang suci, bisa digunakan untuk tayamum. Jadi sangat ringan sekali, nggak ada air pun wajib dilaksanakan sholat dengan tayamum. Nggak ada debu, ya debu yang nempel-nempel di dinding, di kursi itu digunakan untuk tayamum, untuk bersuci supaya bisa melaksanakan sholat. Poin yang ketiga, jika di atas sebuah kendaraan seseorang tidak mungkin sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka cara sholatnya adalah duduk semampunya. Jadi misalkan di dalam kendaraan itu tidak bisa berdiri dengan sempurna. Contohnya kan di kapal bisa berdiri dengan sempurna. Misalkan di kendaraan yang tidak bisa berdiri sempurna, contohnya di pesawat. Pernah naik pesawat? Tahu pesawat dalamnya bagaimana? Saya tahunya
ya, amin. Jadi kalau sholat di pesawat itu kita sholatnya misalkan tidak dimungkinkan untuk berdiri, maka dilaksanakan sholat dengan duduk. Jadi nggak apa-apa, walaupun tidak bisa berdiri, maka dilaksanakan dengan duduk. Ada hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu sambil duduk, dan jika tidak mampu sholatlah sambil tiduran. Ya saking difardukannya, diwajibkannya sholat itu tadi, walaupun tidak bisa berdiri maka dibolehkan untuk duduk. Jadi kalau di kendaraan tidak bisa berdiri maka bisa dilaksanakan dengan duduk. Poin yang keempat, jika di atas kendaraan mampu sambil menghadap kiblat, maka wajib sholat dengan menghadap kiblat meskipun sambil duduk. Namun jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, dia bisa sholat dengan menghadap sesuai adat kendaraan. Tapi ada catatannya di sini, kalau pada waktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat, seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Maksudnya ini bagaimana? Di dalam kendaraan kan pasti kita nggak tahu ini belok atau balik arah atau bagaimana, kan kadang tidak terasa. Nah, tapi harus diyakini kita tahu, oh ini kiblat. Kita sekarang posisinya sedang menghadap kiblat. Jadi segeralah takbir. Jadi kalau sholat di dalam kendaraan diwajibkan takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat. Tapi misalnya nanti setelah takbiratul ihram belok arah, berbalik arah, tidak menghadap kiblat, maka tidak apa-apa. Kenapa ya? Karena sulit itu tadi. Masa ya ketika takbiratul ihram ada belok itu belok gini, ada belok itu belok, kan malah membatalkan sholat, nanti balik obah ya, bolak-balik berubah posisinya. Jadi ketika takbiratul ihram saja diwajibkan menghadap kiblat. Misalkan seterusnya tidak bisa menghadap kiblat, tidak apa-apa. Itu keterangan untuk sholat wajib. Jika sholat sunnah tidak apa-apa, misalkan sulit tidak menghadap kiblat tidak apa-apa. Itu sholat dalam kendaraan. Yang poin kedua yaitu sholat bagi orang yang sakit. Sholat bagi orang yang sakit itu, jadi walaupun sakit parah, ringan, parah banget, mau meninggal, pokoknya sakit banget, mulai dari sakit biasa, sakit banget, itu di sini ada tata cara sholatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, yaitu orang yang sakit jika hendak melakukan sholat, apabila mampu berdiri maka sholatnya dengan berdiri. Apabila tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Apabila tidak mampu sujud maka dengan isyarah dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Apabila tetap tidak mampu maka dengan tidur miring sambil menghadap kiblat. Apabila tidak masih mampu maka dengan mengarahkan kakinya ke arah kiblat atau tidur terlentang. Jadi ada beberapa cara bagi orang yang sakit. Bisa orang kuat berdiri, ya berdiri bagi orang sakit itu. Misalkan tidak kuat berdiri, bisa dilaksanakan dengan duduk. Bisa dilaksanakan dengan duduk. Jadi dengan seperti biasa sujud seperti biasanya. Tapi kalau rukuk itu membubuhkan badannya. Tapi kalau tidak mampu ya semampunya. Duduk itu semampunya. Kemudian jika tidak mampu duduk, maka ketika sakit itu bisa dilaksanakan sholat dengan tidur miring. Tidur miring itu telinga kanannya ditindih dengan kepala, kemudian menghadap kiblat. Jadi tidur miring sambil menghadap kiblat. Terus sama rukuk sama sujudnya itu menggunakan angkat kepala. Jika tidak mampu ya menggunakan kedipan mata. Sama jika tidak mampu miring itu aja tidak bisa, maka bisa sholatnya dengan tidur terlentang. Tidur terlentang itu tidur menghadap ke langit-langit nih. Jadi menghadap ke atas, tidur terlentang itu dengan mengarahkan kakinya ini ke kiblat, mengarahkan wajahnya ini ke kiblat. Kalau tidur terlentang seperti itu, tidur terlentang itu juga rukuk dan sujudnya itu menggunakan anggukan kepala. Misalkan tidak bisa dengan kedipan mata, misalkan tidak bisa cuma saja menggunakan hati. Jadi sampai segitunya wajibnya sholat menggunakan hati itu tidak apa-apa. Misalkan sudah tidak sadar maka disolati ya. Jadi fardusnya sholat itu sampai seperti itu, nggak boleh sampai meninggalkan sholat. Jadi walaupun tidak bisa itu sampai hati saja yang sholat itu tidak apa-apa. Baca sesuai bacaan sholat tapi di hati saja itu tidak apa-apa. Karena itu saking fardunya sholat bagi orang muslim, tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan
dalam kendaraan. Coba bisa dijelaskan Mawar, sholat di dalam kendaraan ini? Sholat dalam kendaraan berdiri. Jika tidak mampu, Duduk. tapi harus menghadap. Menghadap. Ya, ini contohnya sholat di dalam kendaraan. Jadi misalkan di dalam kendaraan itu seperti tadi yang Bu Guru terangkan, di sini di kapal ini mungkin para tim SAR ya, mungkin mencari korban apa gitu, melaksanakan sholat di kapal. Ini bisa dilaksanakan dengan sempurna ya, maka dilaksanakanlah dengan sempurna, ini dengan berdiri, dengan syarat menghadap kiblat. Misalkan tidak mampu berdiri lah, ini contohnya, ini di mana ya, di pesawat ya, tidak bisa dilaksanakan dengan berdiri, maka boleh dilaksanakan dengan duduk. Nah, duduk seperti ini, tapi dengan syarat menghadap kiblat. Sesuai keterangan tadi, yang wajib itu takbiratul ihram. Ketika setelah takbiratul ihram itu tidak menghadap kiblat lagi, maka tidak apa-apa, karena memang sulit. Itu tadi Allah memberikan keringanan. Terus ketika sholat ketika sakit, bisa dijelaskan Maura, sholat ketika sakit yang pertama ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu berdiri maka dilaksanakan dengan jika tidak mampu dengan duduk maka dilaksanakan dengan apa ini? Ya, tidur miring. Jika tidak mampu dengan tidur miring maka dilaksanakan dengan tidur terlentang. Jadi ini sholat ketika sakit, jika mampu berdiri ya berdiri, jika tidak mampu maka boleh duduk. Jika tidak mampu lagi dengan tidur miring, jika tidak mampu lagi dengan tidur terlentang. Sampai tadi misalkan nggak sadar, cuma hatinya aja yang sadar, maka sholatnya di dalam hati. Kemudian cara bersucinya. Cara bersucinya di sini ada dua. Yang pertama menggunakan wudhu dengan air, yang kedua dengan tayamum dengan debu. Jadi sakit sama di dalam kendaraan ini sama. Misalkan mampu wudhu, ya wudhu sendiri. Misalkan sakit ya, misalkan tidak mampu wudhu sendiri, maka di dalam tempat tidur itu diwudhui. Misalkan tidak bisa wudhu, maka tidak bisa wudhu itu maksudnya misalkan terkena air itu nanti sakitnya tambah parah banget. Jadi dibolehkan untuk tayamum dengan debu. Misalkan tayamum itu nggak bisa dengan debu, boleh di tayamum. Kalau di dalam kendaraan, ya tadi misalkan di kendaraannya ada air untuk bersuci maka menggunakan air. Jika tidak bisa maka menggunakan tayamum dengan debu. Debu di mana? Debu yang menempel di kursi, di dinding kendaraan. Yang pasti di situ ada debunya yang suci. Dari sini paham apa yang disampaikan oleh guru? Guru ingin memberikan tugas untuk minggu depan. Jadi kerjakan seperti yang guru buat tadi. Silakan pilih tema, mau tema yang bersuci, atau tema orang yang sakit, atau tema yang di dalam kendaraan. Buat gambar seperti tadi, kemudian dikasih penjelasannya. Kemudian minggu depan maju satu-satu untuk menjelaskan ke teman-temannya. Paham ya dari tugasnya? Ya, kalau begitu, sekarang kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifatul Latifia, kelas PAI non-mukim C semester 6. Terima kasih sudah menonton video saya, yaitu pembelajaran praktek mengajar di dalam kelas. Barusan adalah video praktek di kelas 7 materi sholat dalam keadaan tertentu.
Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih Bapak dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, kepada Ustadz Said. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.